aku sudah di Taiwan 15 tahun, Miss. Semenjak anakku dari umur 2 tahun, sekarang anakku 17 tahun. Aku merasa akan diusir orang tuaku. Hah? Kenapa? Diusir sama bapakku sendiri. Aku kan bangun rumah, Miss, di tanah orang tuaku, di tanah bapakku. Sedangkan bapakku itu suka main perempuan dari dulu semenjak aku masih kecil. Aduh, terus? Nah, bapakku itu suka menggadai-gadai sertifikat tanah. Tanah kan milik dia. Sedangkan aku udah 3 kali nebus sertifikat. Oke. Kebodohanku yaitu aku bangun rumah di tanah orang tuaku, Miss. Oke, terus? Karena kemarin itulah, mungkin 3 hari yang lalu, aku ribut sama orang tua. Sertifikat yang diumpetin sama anakku, maksud anakku itu biar nggak digadai lagi sama dia, Miss. Benar. Maksud anakku tuh kayak gitu. Betul, betul. Diumpetin, diselamatin. Terus anakku dimaki-maki, itu posisi aku lagi telepon. Sertifikat itu diminta mau diumpetin. Terus? Mau nggak tahu mau diapain. Dimaki-maki, dimata-mata nih, Miss. Sampai bapakku bilang, itu beranda deh, sopo beranda aku ini, kamu nggak punya hak di sini, kamu nggak punya hak apa semua ini. Artinya adalah kamu melakukan semuanya demi keluarga, tapi keluarga menghabiskannya suka-suka mereka. Betul, 15 tahun pengorbananku, Miss. Sampai aku nggak punya tabungan sama sekali. Sampai anakku ngomong sama aku, udah lama ikhlas aja, doakan aku tetap bisa kerja, nanti kita bangun rumah lagi. Apakah aku harus memperkarakan ini atau gimana? Atau biarkan saja, atau bagaimana, Miss? Aku nggak tahu sampai kapan lagi aku di luar negeri. Karena jujur ya, Dok, ya, masalah keluarga itu sangat berat sekali. Kan saya cuma dengerin dari sisi kamu satu orang. Saya tidak tahu apa yang terjadi sejujurnya. Cuman kenapa sih Miss Yuni cerewet banget sama kalian? Hati-hati, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Karena sebenarnya contohnya sudah banyak sih. Apakah kamu tidak memiliki suami? Aku cerai, Miss. Aku udah 15 tahun aku nggak nikah gitu loh. Sedangkan aku udah telepon sama lurah, aku udah curhat sama lurah, tetangga desa, para RT, sama tetangga-tetanggamu semuanya tuh sudah, intinya sudah ngomong sama aku, Dok, kamu yang sabar, kamu beli rumah di luar saja, kata mereka kayak gitu. Semua tetangga, semua lurah, semua perangkat desa sudah tahu siapa yang bangun rumah itu. Dari keluargamu nggak punya apa-apa, sampai sekarang keluargamu sudah di kaya raya, itu semuanya yang bilang, Miss, kamu di sana 15 tahun nggak pulang, sama sekali nggak pulang. Jadi kamu nggak pernah pulang sama sekali? Enggak, karena aku swasta, Miss. Oh, swasta. Rencanaku kan gini, Miss, aku kan udah ada rencana mau pulang gitu loh, mau nambah-nambah sedikit tabungan, mau buat usaha di rumah gitu loh, Miss. Pikirku kan udah ada rumah, aku tinggal pulang buka usaha gitu loh, Miss. Pikirku tuh kayak gitu. Malah kayak gini, aku terus ada bingung, aku mau pulang kemana, mau nambah lagi fisikku udah nggak sekuat dulu, Miss. Aku udah sakit-sakitan di sini, Miss, nggak kayak dulu lagi fisik. Bingung mau gimana lagi. Maksudnya fisik kamu sudah nggak mampu lagi gitu, Kak? Iya, soalnya aku kan kalau perubahan cuaca kayak gitu, tahu gampang sakit, Miss, gampang demam, gampang batuk, gampang pilek kayak gitu, nggak kayak dulu lagi fisikku pas umur 19-20, nggak kayak dulu lagi. Udah beda, Miss, 15 tahun tanpa istirahat, tanpa ambil libur, tanpa ambil cuti. 15 tahun aku. Tapi keluargamu sama sekali tidak menghargaimu. Nggak menghargai sama sekali. Aku punya kakak perempuan, dia kan di Hong Kong, ya kan, dia udah pulang, Miss, di 2021 akhir. Terus? Kata dia nggak bawa uang sama sekali. Nah, aku mikirin dia janda, Miss, punya anak satu. Aku mikirin dia nggak punya uang sama sekali, apa bagaimana. Terus aku modalin, Miss, aku modalin kakak perempuanku itu untuk buka toko sembako. Itu aku habis ratusan juta, Miss. Tujuanku ya biar dia bisa membantu apa namanya orang tua aku, ngasih lah berapa, aku juga apa namanya ngasih bulanan ya biar nggak banyak gitu loh, misalnya kan biar kebantu sama aku bantu mbakku itu. Tapi setelah tak modalin habis ratusan juta, ada perbedaan pendapat atau gimana, terus akhirnya ya toko itu dikuasain sama dia. Yang awalnya bagi hasilnya nggak ada sama sekali, uangnya mocar-macir. Jadi uangku tuh murat-marit sama keluarga, Miss. Waduh. Terus saya kamu pilih. Ya
ya karena ya mau gimana Miss, kalau menurut Miss gimana? Apa aku harus pulang memperkarakan ini? Atau biarkan saja, apa aku harus nggak usah pulang, nambah lagi, biar di luar negeri terus atau gimana gitu loh Miss. Aku tuh udah nggak punya tempat buat nangis, buat curhat itu nggak ada. Itu loh. Kalau saya secara pribadi, eh, saya akan cari lagi sih. Saya nggak akan mengambil harta itu selagi saya masih sehat. Karena susah ya, kalau sama suami bisa dibludos adalah sama orang tua loh.